Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info yang selalu memberikan informasi menarik dan tentu saja bermanfaat buat Anda. Baik teman, kali ini kita akan membahas mengenai tingkat korupsi di Indonesia. Apakah saat ini Indonesia lebih korup atau lebih bersih dibanding pemerintahan sebelumnya? Tingkat korupsi akan diukur dari Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi. Semakin tinggi indeksnya, semakin bersih dari korupsi. Semakin rendah indeks, semakin syarat dengan korupsi. Apakah pemerintahan saat ini good governance dan clean government? Kita akan lihat sama-sama datanya. Oke teman, indeks persepsi korupsi ini bisa diukur dari berbagai parameter teman. Memberikan pertanyaan kepada beberapa orang di suatu negara, misalnya dengan contoh mengambil sampel survei persepsi publik melalui berbagai pertanyaan, mulai dari apakah Anda percaya pada pemerintah, atau apakah korupsi masalah besar di negara Anda. Selain itu, apa yang didefinisikan atau dianggap sah sebagai korupsi berbeda-beda di berbagai wilayah hukum. Sumbangan politis sah di satu wilayah, mungkin tidak sah di wilayah lain. Sesuatu yang dianggap sebagai pemberian tip biasa di satu negara bisa dianggap sebagai penyogokan di negara lain. Dengan demikian, hasil survei harus dimengerti secara khusus sebagai pengukur persepsi atau anggapan publik, bukannya satu ukuran yang objektif terhadap korupsi. Namun demikian, ini menjadikan suatu parameter di mana korupsi, penyogokan atau pungli bisa terjadi di suatu negara, tetapi juga bisa dikatakan bahwa di suatu negara itu bersih atau tidak dari tindak korupsi. Oke teman, untuk lebih lengkapnya kita akan melihat di mana persepsi atau anggapan mengenai korupsi ini terjadi atau tidak, baik itu di negara ASEAN maupun di ranking dunia. Apakah Indonesia berada di negara paling korup atau negara yang bersih? Kita akan lihat sama-sama teman. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Krida Info, kepoin yuk. Baik teman, kita akan melihat data dari tahun 1995 mengenai indeks persepsi korupsi, di mana di sebelah kiri adalah posisi ranking dunia dan sebelah kanan posisi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Semakin ke bawah, semakin bersih dari korupsi. Seperti terlihat di sini bahwa Singapura berada di ranking 6 dunia dan nomor 1 di ASEAN, negara paling bersih. Sedangkan Indonesia berada di urutan terbawah dari 5 negara ASEAN. Artinya, pada tahun 90-an Indonesia paling korup. Bahkan posisi ranking dunia pun Indonesia berada di ranking 88 dari 91 negara. Sungguh luar biasa, Indonesia dengan kekayaan alamnya tidak dapat mensejahterakan rakyatnya. Korupsi sangat marak dan menjadi hal yang lumrah, seolah pungli, sogok-menyogok, dan mengkorupsi anggaran adalah sesuatu yang biasa dan menjadi maklum. Kondisi inilah saat di bawah kepemimpinan Pak Harto hingga tahun 1998. Oke teman, kita lihat tahun 99, Indonesia berada di ranking 6 karena Vietnam masuk ke ranking 5, dan ternyata dibandingkan Vietnam, Indonesia sangat korup ternyata tahun 99. Dan inilah pada saat transisi terjadi reformasi teman, di mana tahun 2000 hingga tahun 2004, masa transisi dan reformasi, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang paling korup di ASEAN. Bahkan di dunia pun Indonesia berada di ranking 89 saat ini dari 94 negara, dan terus Indonesia merupakan negara paling korup dibanding Vietnam, Philippines, Thailand, Malaysia, dibanding Singapura yang merupakan ranking 5 saat ini di dunia paling bersih. Oke teman, kita lihat masuk negara Myanmar. Dan ternyata karena Myanmar memang bergejolak secara politik, gonjang-ganjing, demikian pun masalah korupsi paling tinggi teman. Ini dia, terjadi pertukaran antara Vietnam dengan Philippines, tetapi Indonesia masih tetap dianggap sebagai negara korup. Bahkan indeks sebagai persepsi korupsi masih di angka 22 saja teman. Dan terjadi pertukaran
Kamboja dengan Indonesia sedikit naik indeksnya menjadi 23. Dan inilah masa-masa Pak SBY, teman. Pak SBY memimpin periode pertama. Indonesia tetap merupakan negara korup dibandingkan 6 negara lainnya. Indonesia masih tetap di bawah, walaupun sedikit di atas Kamboja, Laos, dan Myanmar. Oke teman, 2007 terlihat ada pertukaran, ada pergantian susul menyusul, di mana Indonesia saat ini berada di ranking 5 teman. Suatu perbaikan di tahun 2008, Indonesia sedikit lebih baik, indeksnya 27, tetapi masih jauh dibandingkan dengan Malaysia yang 47 indeksnya. Dan tahun 2008 ternyata menyusul Vietnam, sekarang masuk Brunei, tetapi Brunei langsung bercokol di urutan kedua negara paling bersih di ASEAN. Namun demikian, Indonesia masih tetap berada di termasuk di negara-negara yang paling korup teman. Dan ini tahun 2010 terlihat di sini ada pertukaran pergerakan di mana Timur Leste masuk dan menggeser daripada Philippines. Kemudian Philippines menjadi lebih baik, lebih bersih dibandingkan Timur Leste. Tetapi lihat ada pergerakan di sini mengenai indeks persepsi korupsinya, di mana Indonesia berada di urutan ke-5 saat ini, dan tapi tersusul oleh Philippines, tersusul lagi oleh Timur Leste teman tahun 2012. Kita akan melihat nanti pada saat pertukaran kepemimpinan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, di manakah posisi Indonesia. Ini dia tahun 2012 masih terjadi pertukaran teman, dan terjadi inilah tahun 2013 teman. Indeksnya masih 32, 33, Indonesia masih berada di bawah Thailand, di bawah Philippines, di bawah Malaysia, apalagi di bawah Brunei dan Singapura. Ini dia teman, ada pertukaran antara Philippines dengan Thailand. Tahun 2014 inilah pada saat Pak Jokowi menerima mandat menjadi presiden periode pertama tahun 2014 akhir, di mana Indonesia terus naik indeksnya teman, 35, 36. Ternyata Indonesia lebih bersih dibandingkan zaman Pak SBY. Ini dia ada pertukaran, ada kenaikan indeksnya menjadi 37 sekarang dan menjadi urutan keempat di ASEAN tahun 2016. Ini dia teman. Lihat ada pergerakan, indeksnya semakin naik Indonesia, walaupun sempat tersusul oleh Timor Leste, tapi hanya sebentar saja teman. Tahun 2018, 2017 kembali menyusul dan Indonesia menjadi urutan keempat. Dan indeksnya lihat teman, indeksnya semakin tinggi, semakin naik. Indonesia semakin bersih, walaupun masih jauh dibandingkan dengan Singapura, Brunei maupun Malaysia, tetapi Indonesia sekarang bercokol di urutan ke-4 teman, sebagai negara terbersih di ASEAN. Ranking dunia pun Indonesia naik terus menjadi 86 sekarang. Dan inilah teman, menurut laporan KPK tahun 2020 bahwa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, indeks persepsi korupsi terus meningkat, membuktikan bahwa pemerintahan Pak Jokowi jauh lebih bersih. Mafia dan koruptor terus diberantas. Hidup Pak Jokowi. Oke, mudah-mudahan dengan pembersihan mafia dan korupsi oleh Pak Jokowi, Indonesia semakin jaya, semakin maju, semakin bersih, semakin jauh daripada korupsi. Oke teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Terima kasih sudah menonton.